Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, di minggu ketiga ini kita lanjutkan materi pembahasan di IPA kelas 9 ini dengan judul medan magnet. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang terlihat di gambar, ini ada magnet jarum ya namanya, yang ini magnet batang. Kalau dia jauh, dia tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau kita dekatkan, nah, apa yang terjadi? Maka magnet jarum ini akan menyimpang tanpa dia magnet batangnya menyentuh ke magnet jarumnya. Berarti di sekitar ini ada ruang yang sudah memiliki gaya magnet. Nah, ruang itulah yang disebut dengan medan magnet ya. Di ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet disebut medan magnet. Nah, jadi di sini medan magnetnya di sini. Ya, ruang ini ya. Ini kan tidak disentuhkan, tapi di sini sudah ada gaya magnet, maka ruang di sinilah yang disebut dengan medan magnet. Kalau kalian pernah mengikuti acara api unggun, kalian kan tidak menyentuh apinya ya, tapi pada jarak tertentu kalian merasakan hangatnya. Berarti kalian berada di medan api. Nah, mirip seperti itu. Nah, kita lihat, kalau magnet batang ini kita simpan di atas karton kemudian ditaburi serbuk besi, kita goyang-goyangkan, ternyata serbuk besi itu membentuk suatu pola atau gambar ya. Nah, mirip kupu-kupu ya. Mirip kupu-kupu. Nah, kalau kita tarik dengan garis yang tegas, maka pola ini selalu berasal dari utara menuju ke selatan, dari utara menuju ke selatan. Nah, jadi medan magnet digambarkan, divisualkan dengan garis-garis lengkung seperti ini, disebut garis gaya magnet ya. Selalu berasal dari utara menuju selatan dan digambar dengan garis lengkung, gitu ya, garis-garis magnet itu. Jadi keluar dari kutub utara menuju selatan. Yang kedua, garis gaya itu tidak berpotongan, artinya tidak ada yang bertabrakan, berpotongan itu. Yang garisnya lebih rapat, ini berarti gaya magnetnya lebih besar dibandingkan garis yang lebih renggang, gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana pola medan magnet kalau kutub utara didekatkan dengan kutub utara lagi. Nah, ini aslinya ya. Nah, ini utara magnet, ini utara magnet batang. Kalau kita taburkan serbuk besi kurang lebih seperti ini aslinya. Kalau dengan garis-garis, nah ini dia ya. Ini utara, selalu berasal dari utara menuju selatan, selalu berasal dari utara menuju selatan. Jadi kelihatan ini tidak nyambung ya garisnya ya. Nah, tolak menolak kan ya. Memang kalau senama itu tolak menolak, pelajaran yang lalu ya. Utara-utara tolak menolak, ini gambarnya juga saling menjauh. Nah, sekarang bagaimana kalau selatan dengan selatan? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Oh, ternyata hampir mirip, cuma beda panah. Kalau selatan masuk ya, kalau tadi utara keluar. Sama, tidak saling menyentuh, artinya dia tolak menolak kalau selatan dengan selatan. Nah, sekarang bagaimana kalau magnet kutub utara dengan kutub selatan atau tidak senama? Nah, kelihatan di sini, di tengah-tengah sini ya, ada garis-garis yang rapat. Selalu berasal dari utara menuju selatan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa utara dan selatan itu saling tarik menarik, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kemagnetan bumi? Nah, ini yang menarik nih anak-anak sekalian. Jika kalian percaya bahwa bumi itu adalah magnet yang sangat besar, nah ini William Gilbert, seorang ilmuwan tahun 1600 mengungkapkan teori ini ya, bahwa bumi itu adalah magnet yang sangat besar. Nah, kalian perhatikan, ini arah utara bumi kita.
Di arah utara ini ada kutub utara bumi. Di arah selatan ada kutub selatan bumi. Ini daerahnya Antartika ya, kalau sekarang dekat Rusia, kalau ini di selatan Australia ya. Nah, di mana kutub utara dan selatan magnet bumi? Nah, dekat kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi. Kembali ya. Di kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di kutub selatan bumi, dekat kutub selatan bumi ada kutub utara bumi. Maka medan magnet bumi bisa ditarik dari utara ke selatan. Nah, garis-garis ini adalah arah medan magnet bumi. Ini ada loh di luar udara sana, di luar sana ya. Cuma tidak kita bisa lihat ini medan magnet bumi itu ada arahnya seperti ini. Inilah yang menyebabkan jarum kompas kalau disimpan di permukaan bumi, dimanapun asal di permukaan bumi, dia selalu menunjuk ke arah utara selatan. Karena medan magnet buminya dari utara ke selatan seperti ini. Ya. Ini kan utara magnet bumi, ini selatan magnet bumi. Utara ke selatan, utara ke selatan. Jadi kalau jarum kompas, selalu dia menunjuk utara selatan. Karena pengaruh dari medan magnet bumi. Itu juga sekaligus membuktikan bahwa bumi bersifat magnet. Ya kan? Jarum kompas kan tidak berarah kemana-mana, selalu di utara ke selatan. Berarti bumi bersifat magnet. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sudut deklinasi? Anak-anak sekalian, arah jarum kompas ini di tiap-tiap bagian bumi, belahan utara, belahan selatan itu agak berbeda miringnya. Utara selatannya sama ya, miringnya yang beda. Nah, sudut deklinasi itu yang ini nih. Ya. Sudut yang dibentuk antara kutub utara bumi ya dengan kutub selatan magnet bumi. Ya. Ada penyimpangan kan, tidak berimpit nih, tidak berimpit. Nah, sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya itu ada berimpit, ini sudut deklinasi. Penyebabnya tentu saja karena letak kutub magnet bumi tidak berimpit dengan letak kutub-kutub bumi yang sebenarnya. Itu deklinasi. Maka ada deklinasi positif, ada deklinasi negatif. Kalau miringnya ke kanan seperti ini positif. Kalau miringnya ke kiri ini deklinasi negatif. Ya. Lanjut. Sekarang ada yang disebut dengan sudut inklinasi pada kompas itu. Nah, anak-anakku sekalian, garis horizontal pada bumi dapat kalian lihat jika kalian berada di pantai dan arahkan pandangan mata kalian ke ujung lautan. Nah, di situ kan ada garis horizontal. Tidak lurus ya, melengkung karena bumi kita bulat. Nah, ini keadaan kita sebenarnya nih. Ya, kalau di kutub selatan kelihatan manusia itu miring ke bawah gitu ya. Nah, kalau di ekuator seperti ini, di khatulistiwa Indonesia di ekuator. Nah, nanti yang disebut dengan sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Nah, itu sudut inklinasi. Nah, yang ini. Nah, ini yang kuning nih, yang kuning. Ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini garis horizontal bumi. Nah, ini sudut inklinasi supaya lebih jelas gitu ya. Nah, sekarang ada inklinasi positif, ada inklinasi negatif. Nah, yang sebelah kiri ini adalah positif. Jika kutub utara menyimpang ke bawah gitu ya. Yang negatif jika kutub utara menyimpang ke atas. Di mana ada inklinasi yang terbesar 90 derajat. Itu kita harus pergi ke daerah kutub. Baik kutub utara maupun kutub bumi. Susah ya.
supaya sudut inklinasinya 90 derajat, jadi tegak lurus nih si kompasnya, kita harus pergi ke kutub. Kalau 0 derajat tidur berarti ya lurus itu dari garis ini. Nah, ini lebih dekat dari Indonesia mah, ke daerah Khatulistiwa. Daerah Kalimantan tuh Pontianak dilalui oleh garis ekuator, ya, 0 derajat. Maka kompas ini akan telentang, gitu. Tidak miring seperti ini. Nah, apa fungsi medan magnet bumi untuk keselamatan kita? Anak-anakku sekalian, ini bumi kita nih. Nah, ini medan magnet bumi yang warna biru. Nah, kita tuh dekat dengan matahari ya. Nah, matahari ini mengeluarkan radiasi kosmik, partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari. Ini jaraknya cukup dekat kalau ukuran ruang angkasa dari matahari ke bumi itu satu satuan astronomi itu cukup dekat. Maka baik panas, radiasi kosmik, dia akan dihalangi oleh medan magnet itu. Jadi perisai medan magnet kita itu bagi bumi kita dari radiasi kosmik matahari, ataupun oleh benda-benda langit yang lain, meteorit yang akan menuju bumi kita, itu dilindungi dulu, dihalangi dulu oleh ini medan magnet kita. Ya, itu fungsi utama medan magnet. Nah, ada fenomena alam yang sangat indah sekali akibat medan magnet bumi ini, yaitu yang disebut dengan aurora. Kalau di utara, itu di kutub utara disebutnya aurora borealis. Kalau di selatan, aurora australialis. Ya, jadi aurora borealis itu cahaya di utara yang berdansa di atas langit saat mereka muncul. Bagaimana terjadinya aurora? Nah, itu terjadi karena adanya koalisi antara partikel bermuatan listrik yang terpantul dari matahari dan partikel gas bumi di atmosfer. Di partikel gas bumi bertabrakan dengan partikel listrik yang berasal dari matahari di kutub baik utara maupun selatan, menyebabkan adanya aurora. Nah, indah sekali ya anak-anakku sekalian, menari-nari ini, tidak diam. Kita harus ke kutub sayangnya untuk melihat keindahan alam seperti ini. Ini di kutub utara ya, aurora borealis. Karena kutub utara lebih gampang dijangkau dibandingkan kutub selatan. Nah, ini aurora yang warna hijau kalau dilihat dari luar angkasa seperti ini. Kenapa ada di kutub aurora? Kan medan magnet terbesar adanya di kedua kutubnya, baik utara maupun selatan. Ini dari kejauhan ya, dari Rusia sana, dari Vladivostok, kota terdekat ke kutub utara. Kelihatan. Ini menari-nari tidak diam ya. Wah, ini di tempatnya. Ini kutub utara ya, Antartika. Wah, indah sekali. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian mudah menguasai materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.